Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 441, Lihatlah Bintang-Bintang. Huang Xiaolong, si plus Xiaofei, dan dua pembantunya kembali ke markas Asuras Gate, bepergian pada siang hari, beristirahat dan berkultivasi pada malam hari. Tak pelak, Huang Xiaolong memamerkan keterampilan memanggang dagingnya yang luar biasa di hadapan ketiga wanita itu, dan tanpa kecuali, ketiganya terpikat. Bahkan si plus Xiaofei pun dikesampingkan sikapnya yang anggun, mengambil daging panggang dengan tangan kosong dan mencabik daging langsung dari tulangnya dengan minyak berkilauan di bibirnya. Meskipun begitu, tindakannya tidak mengurangi kecantikannya, malah, di akhir setiap makan, caranya mengisap jarinya akan membangkitkan beberapa fantasi ambigu pada orang lain. Semenjak malam pertama ia mencicipi daging panggang buatan Huang Xiaolong, tiap malam saat mereka berhenti untuk istirahat malam, si plus Xiaofei akan mengayunkan lengan Huang Xiaolong, bertingkah manja karena daging panggang. Tindakannya hampir meniru Lil Tian di masa lalu. Ekspresi wajahnya yang cantik, imut, dan polos menyimpan pesona yang sulit ditolak. Kelompok Huang Xiaolong membutuhkan waktu lebih dari 1 bulan untuk tiba di markas gerbang Asura. Ketika mereka berjalan melewati gerbang, Huang Xiaolong menghela napas lega. Tanggung jawab sehari-hari sebagai juru masak bukanlah kehidupan yang mudah, terutama berperan sebagai juru masak untuk kecantikan nomor 1 benua angin salju. Tepat saat Huang Xiaolong kembali ke markas Asuras Gate, Lil Tian datang mencarinya di halaman rumahnya dengan air mata mengalir di wajah mungilnya, berteriak mengapa Huang Xiaolong butuh waktu lama untuk kembali, apakah dia berencana untuk membuang Lil Tian. Huang Xiaolong hampir mengeluarkan keringat dingin. Lil Tian tidak tahu kapan Huang Xiaolong meninggalkan markas Asuras Gate, jadi dia ditinggalkan di sana. Jika Lil Tian tahu bahwa Huang Xiaolong akan pergi ke Treasure City, dia pasti bersikeras untuk ikut. Kakak, malam ini pangganglah daging untukku, ya. Lil Tian menarik lengan Huang Xiaolong dan menggunakan sepasang mata hitam obsidiannya yang polos untuk menatap Huang Xiaolong dengan sedikit memohon. Merasa sakit kepala, Huang Xiaolong dengan enggan mengangguk setuju. Pada malam yang sama Huang Xiaolong kembali ke gerbang Asura, tanggung jawabnya sebagai juru masak berlanjut. Di sekitar api unggun di Asura Square, 7 orang berkumpul, Huang Xiaolong, kelompok 3 si Xiaofei, Lil Tian, Zhao Su, dan Zhang Fu. Aroma harum daging panggang menggelitik hidung mereka. Yang mulia, setelah Anda menyelamatkan Nona Si Plus, si Hui itu bereaksi seperti anjing gila dan mengeluarkan perintah dari atas ke bawah, semua pengikut, keluarga, dan pasukan Asuras Gate yang tunduk pada Asuras Gate di dalam wilayah kultus Dewa Kosmos harus dibantai bersih. Zhao Su memberitahu Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengangguk. Dia sudah mendengar tentang masalah ini. Sisi baiknya adalah fakta bahwa gerbang Asura tidak memiliki banyak pengikut di wilayah kultus Dewa Kosmos. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihentikan oleh Huang Xiaolong bahkan jika dia mau. Setelah Sovereign memenggal patriark keluarga Kikota Enigma, di antara 14 keluarga, 10 diantaranya telah bersumpah setia kepada gerbang Asura kita. Zhang Fu menambahkan dan menyebutkan 4 keluarga yang tersisa yang masih ragu-ragu. Selanjutnya, Huang Xiaolong bertanya kepada Zhao Su dan Zhang Su tentang situasi terkini di gerbang Asura dan kejadian terkini di dunia roh bela diri. Baik Zhao Su maupun Zhang Fu melaporkan apa yang mereka ketahui. Sejak pertempuran di Asura Square, para Dewa Templar bersikap rendah hati, tidak ada yang aneh dari pihak mereka. Di permukaan, mereka tampak berperilaku baik. Sementara mereka bertiga mendiskusikan hal-hal ini, Lil Tian dengan senang hati mengunyah kaki Tyrant Boar panggang sambil menepuk-nepuk bibirnya. Akhir-akhir ini, selama Huang Xiaolong pergi, si kecil itu telah sangat menderita. Malam ini, ia harus makan sepuasnya, untuk mengimbangi penderitaannya selama beberapa hari terakhir. Dibandingkan dengan Lil Tian, si plus Xiaofei dan kedua pembantunya dalam hal perilaku makan lebih beradab dan enak dipandang. Meskipun sibuk dengan daging babi hutan di tangannya, mata si Xiaofei tidak diam saja, dari waktu ke waktu dia akan melirik Huang Xiaolong. Di bawah cahaya api unggun, ketampanan Huang Xiaolong tampak memancarkan pesona yang tidak dapat dijelaskan. Pesta kecil itu berakhir beberapa jam kemudian dan semua orang bubar untuk tidur. Akan tetapi, saat Huang Xiaolong baru saja melangkahkan kaki ke halaman rumahnya, si plus Xiaofei mendatanginya. Kakak Huang, bisakah kau menemaniku melihat bintang-bintang? Si Xiaofei datang dengan sebuah permintaan. Lihat bintang-bintang. Huang Xiaolong menatap Xiaofei dengan ekspresi bodoh di wajahnya. Si plus Xiaofei menjadi malu di bawah tatapan Huang Xiaolong, rona merah samar mewarnai pipinya. Untungnya, hari sudah gelap dan tidak terlihat meskipun ada cahaya bulan. Dia mengangguk ke arah Huang Xiaolong, ketika aku masih kecil, ibu sering menemaniku melihat bintang, malam ini aku tiba-tiba ingin melihat bintang, kakak Huang, bisakah kau menemaniku? Melihat wajah penuh harap itu, Huang Xiaolong akhirnya mengangguk. Dia sudah kembali ke markas Asuras Gate, latihan bisa menunggu 1 malam. Dia mengulurkan tangan dan memegang tangan kecil si plus Xiaofei, melompat ke atap halamannya dan duduk.
Detak jantung si Plus Xiaofei bertambah cepat, terdengar seperti genderang perang di telinganya saat Huang Xiaolong memegang tangannya. Huang Xiaolong duduk di atap dan menatap langit malam yang luas dan melihat bintang-bintang bertaburan di sana. Berkilau terang dalam kegelapan, bintang-bintang itu tampaknya menenangkan hati dan pikiran. Ia teringat kembali, pada masa kecilnya di bumi dulu, ia sering memandangi bintang-bintang seperti ini. Langit di dunia roh bela diri ini sama menenangkannya dengan langit di bumi. Si Plus Xiaofei duduk di samping Huang Xiaolong, detak jantungnya berangsur-angsur tenang saat dia melihat Huang Xiaolong diam-diam menatap bintang-bintang. Mengikuti tatapan Huang Xiaolong, dia menatap langit malam, bergumam pada dirinya sendiri, sangat indah. Huang Xiaolong tersadar dari lamunannya oleh suaranya. Dari samping, ekspresi terpesona si Xiaofei saat menatap langit malam benar-benar memikat, hidungnya yang kecil dan bulat serta mulutnya yang mungil, aroma tubuhnya yang harum menggoda hidung Huang Xiaolong. Ibumu pasti sangat mencintaimu. Huang Xiaolong memusatkan perhatiannya saat dia berkata. Si Plus Xiaofei menatap Huang Xiaolong, memberinya senyum cemerlang yang menyentuh hatinya. Benar, ibu sangat mencintaiku, tetapi ayah sangat penuh kebencian, selalu memaksaku berlatih sejak aku masih kecil. Huang Xiaolong terkekeh pelan mendengar perkataannya, itu karena ayahmu juga mencintaimu. Dunia roh bela diri adalah tempat di mana yang kuat memangsa yang lemah. Si Plus Fantian memaksa putrinya untuk berkultivasi sehingga dia dapat memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Si Plus Xiaofei mengangguk, aku tahu. Namun wajah kecilnya tampak kecewa, kakak Huang, apakah aku tidak berguna? Huang Xiaolong terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi segera mengerti bahwa dia merujuk pada dirinya yang ditangkap oleh Xie Hui. Tidak. Huang Xiaolong menjawab, bakatmu bagus. Dengan bakatmu, hanya ada segelintir orang yang dianggap lebih berbakat darimu. Kamu belum lama berkultivasi, tetapi sudah berhasil menembus alam Sein, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Huang Xiaolong tidak mengucapkan kata-kata manis, di seluruh dunia roh bela diri, ada banyak sekali sekte besar dan keluarga super yang merupakan murid jenius yang gagal maju ke alam suci meskipun telah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun. Si Plus Xiaofei menatap lurus ke arah Huang Xiaolong, matanya yang indah berkaca-kaca, dan suaranya terdengar lembut, terima kasih, kakak Huang. Bolehkah aku bersandar padamu sebentar? Tatapan mata si Plus Xiaofei mirip dengan bagaimana Lilu memandang Huang Xiaolong saat dia pergi, terlalu mirip. Huang Xiaolong mengangguk. Setelah mendapat izin dari Huang Xiaolong, si Xiaofei perlahan mendekatkan diri, meletakkan kepalanya di bahu Huang Xiaolong, menghirup aroma maskulin yang keluar dari tubuh Huang Xiaolong. Napasnya semakin cepat, memerah pelan dalam kegelapan. Keduanya duduk diam seperti ini, menatap langit malam yang beludru. Beberapa waktu kemudian, Huang Xiaolong berbalik untuk melihat si Plus Xiaofei, hanya untuk mendapati gadis itu telah tertidur sambil bersandar di bahunya. Bulu mata sang putri tidur berkibar bagaikan kupu-kupu yang menari, kulitnya halus dan tanpa cacat, bagaikan sebuah lukisan. Karena enggan membangunkannya, dia membiarkannya tidur sambil bersandar padanya. Malam berangsur-angsur memudar. Si Plus Xiaofei terbangun saat sinar matahari pagi menyinari wajahnya. Saat ia tersadar, teriakan kecil keluar dari mulutnya, seolah-olah ia tidak percaya bahwa ia benar-benar tertidur sambil bersandar di bahu Huang Xiaolong. Kakak Huang, si Xiaofei tersipu malu, merasa canggung. Tidak apa-apa. Huang Xiaolong menggoda, bisa menjadi bantal untuk wanita cantik sepertimu adalah fantasi seumur hidup banyak pria. Hal ini malah membuat wajah kecil si Plus Xiaofei semakin memerah.